Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Kali ini kami akan mencoba membahas materi tentang kedudukan titik terhadap lingkaran. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas materi serta contoh soalnya. Yang kita bahas kali ini yaitu tentang kedudukan titik pada lingkaran. Ada beberapa hal yang perlu teman-teman atau adik-adik ketahui. Yang pertama, titik P dia di dalam lingkaran itu jika X kuadrat ditambah Y kuadrat kecil dari R kuadrat. Lalu, titik P pada lingkaran itu jika X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Lanjut, titik P di luar lingkaran jika X kuadrat tambah Y kuadrat besar dari R kuadrat. Nah, cara mudah untuk mengingatnya, kalau tandanya kecil, itu artinya di dalam lingkaran. Kalau tandanya sama, itu artinya pada lingkaran. Kalau tandanya besar, itu artinya di luar lingkaran. Nah, seperti itu cara mudah untuk mengingatnya. Sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, tentukan posisi atau kedudukan titik 1,2 terhadap lingkaran berikut. A. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. B. Kuadrat dari X kurang 1 ditambah kuadrat dari Y tambah 3 sama dengan 25. C. X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 6X dikurang 8Y ditambah 16 sama dengan 0. Nah, perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama, kita salin kembali persama lingkarannya. Pertamanya A, perhatikan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Ingat tadi ada sebuah titik 1,2. Kalau titik itu X, Y. X-nya yang di depan sini 1, Y-nya 2 yang di belakang sini. Maka sekarang tugas kita cukup ganti saja setiap X di sini ganti dengan 1 dan Y ganti dengan angka 2. Maka sekarang jadinya itu 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan 25. 1 kuadrat hasilnya 1, 2 kuadrat hasilnya 4. Sini dia sama dengan 25. 1 ditambah 4 hasilnya 5. Sini dia 25. Nah, perhatikan. 5 ini dia besar atau kecil dari 25? Tentunya dia kecil dari 25. Kalau kecil dari 25 itu artinya apa? Kembali ke ketentuan tadi. Kalau tandanya kecil, itu artinya dia di dalam lingkaran. Maka titik 1,2 itu dia terletak di dalam lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Nah, ini dia jawaban untuk contoh soal yang bagian A. Lanjut, kita bahas soal yang B lagi, masih dengan titik yang sama. Kita salin kembali persama lingkarannya. Kuadrat dari X kurang 1 ditambah kuadrat dari Y tambah 3 sama dengan 25. Sama dengan pembahasannya A tadi. Tugas kita, ganti saja setiap variabel X dengan angka 1 dan variabel Y ganti dengan angka 2. Maka sekarang jadinya itu kuadrat dari 1 kurang 1 ditambah kuadrat dari 2 tambah 3 sama dengan 25. Ingat sekali lagi, ganti X-nya dengan 1, Y-nya dengan 2. Lanjut, 1 dikurang 1 hasilnya 0, 2 tambah 3 hasilnya 5. Dan jangan lupa dikuadratkan, 0 kuadrat ditambah 5 kuadrat, dia akan sama dengan 25. 0 kuadrat hasilnya 0, 5 kuadrat hasilnya 25. Dan di sini juga dia 25. 25 dengan 25 itu artinya dia sama.
Kalau sama, perhatikan ketentuannya tadi, kalau sama itu artinya dia berada pada lingkaran. Maka titik 1,2 dia terletak pada lingkaran. Nah, bagaimana? Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Lanjut ke bagian C, kita sambung di sebelahnya. Yang C kita salin kembali persama lingkarannya. X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 6X dikurang 8Y ditambah 16 sama dengan 0. Ingat tadi, cukup kita ganti saja setiap variabel X dengan angka 1 dan variabel Y dengan angka 2. Maka sekarang jadinya itu 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat dikurangkan dengan 6 dikali 1. Ingat X-nya ganti 1. Lalu dikurangkan dengan 8, Y-nya ganti dengan 2, ditambah 16 sama dengan 0. 1 kuadrat hasilnya 1, 2 kuadrat hasilnya 4, negatif 6 kali 1 hasilnya negatif 6, negatif 8 kali 2 hasilnya negatif 16, lalu ditambah 16, dia akan sama dengan 0. Lanjut, 1 ditambah 4 hasilnya 5. Lalu dikurangkan dengan 6 hasilnya negatif 1. Sedangkan sini dia habis. Negatif 16 ditambah 16 habis. Maka di sini yang tinggal itu adalah negatif 1 dan di sebelahnya 0. Oke. Lanjut. Negatif 1 ini dia besar atau kecil dari 0? Itu tentunya kecil dari 0. Perhatikan lagi ketentuannya tadi. Kalau tandanya kecil, itu artinya dia di dalam lingkaran. Maka titik 1,2 dia terletak di dalam lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 6X dikurang 8Y ditambah 16 sama dengan 0. Nah, ini dia pembahasan untuk contoh soal kita yang pertama. Bagaimana? Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Lanjut ke contoh soal yang nomor 2, biar kalian benar-benar paham. Contoh soal yang nomor 2, tentukan kedudukan titik A. Titik A 2,3 terhadap lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 49. B. Titik B 4,5 terhadap lingkaran kuadrat dari X kurang 1 ditambah kuadrat dari Y kurang 3 sama dengan 9. C. Titik C 3,4 terhadap lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 4X dikurang 10Y ditambah 13 sama dengan 0. Perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. A, kita salin kembali persama lingkarannya tadi, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 49. Tugas kita selanjutnya, cukup kita ganti saja X dan Y dengan titik tadi. Ingat titiknya itu X, Y, X-nya 2, Y-nya 3. Ganti X-nya 2, Y di sini dengan 3. Maka sekarang jadinya itu 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 49. 2 kuadrat hasilnya 4, 3 kuadrat hasilnya 9, dia akan sama dengan 49. 4 ditambah 9 hasilnya 13, sedangkan di sini angkanya 49. Nah, 13 ini dia besar atau kecil dari 49? Tentunya kecil dari 49. Kalau tandanya kecil, itu artinya apa? Kembali ke ketentuan tadi. Kalau tandanya kecil, perhatikan sini tandanya juga kecil, itu artinya dia di dalam lingkaran. Maka titik A 2,3 itu dia terletak di dalam lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 49. Nah, ini dia jawaban untuk bagian A. Lanjut ke bagian B lagi. Kita salin kembali persama lingkarannya. Kuadrat dari X kurang 1 ditambah kuadrat dari Y kurang 3 sama dengan 9. Sama dengan pembahasan yang A tadi. Sekarang kita ganti nilai X-nya dengan 4 dan nilai Y-nya dengan angka 5. Maka sekarang jadinya itu kuadrat dari 4
kurang 1, ingat sekali lagi, X-nya kita ganti dengan 4. Dan Y-nya di sini kita ganti dengan angka 5. Maka sekarang jadinya itu kuadrat dari 4 kurang 1 ditambah kuadrat dari 5 kurang 3, dia akan sama dengan 9. 4 kurang 1 hasilnya 3, jangan lupa dikuadratkan. Lalu ditambah 5 kurang 3 hasilnya 2, jangan lupa dikuadratkan. Dia akan sama dengan 9. 3 kuadrat hasilnya 9, 2 kuadrat hasilnya 4, dia akan sama dengan 9. 9 tambah 4 hasilnya 13, sedangkan di sini hasilnya 9. 13 ini dia besar atau kecil dari 9? Itu tentunya besar dari 9. Nah, kalau dia besar dari 9, perhatikan tanda kalau besar. Itu artinya dia di luar lingkaran. Maka bagian B, titik 4,5 itu dia terletak di luar lingkaran yang bagian B ini. Nah, ini dia jawaban untuk soal bagian B. Terakhir, sekarang kita akan membahas soal bagian C lagi. Perhatikan bagian C, kita sambung di sebelahnya. Kita salin kembali persama lingkarannya. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 4X dikurang 10Y ditambah 13 sama dengan 0. Sekarang, tinggal kita ganti saja setiap parabel X dengan angka 3 dan setiap parabel Y itu kita ganti dengan angka 4. Maka sekarang jadinya itu 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 4 kali 3 dikurang 10 kali 4 ditambah 13 sama dengan 0. Lanjut. 3 kuadrat hasilnya 9, 4 kuadrat hasilnya 16, 4 kali 3 hasilnya 12, negatif 10 kali 4 hasilnya negatif 40, lalu ditambah 13 sama dengan 0. Kita jumlahkan terlebih dahulu. 9 ditambah 16 ditambah 12 dikurang 40 ditambah 13, itu kalau tidak salah hasilnya 10. Nanti silakan kalian cek ulang pakai kalkulator. Yang di sebelahnya dia 0. Perhatikan 0, 0, sini juga 0. Nah, 10 ini dia besar atau kecil dari 0? Tentunya besar dari 0. Kalau besar dari 0, perhatikan tandanya yang besar. Bagian bawah sini. Itu artinya letaknya di luar lingkaran. Maka untuk bagian C, titik 3,4 itu dia terletak di luar lingkaran. Nah, ini dia jawaban dari keseluruhan pertanyaan kita kali ini. Demikian tutorial singkat kami. Bagi adik-adik atau rekan yang masih kesulitan baik dengan materi yang kita bahas kali ini ataupun materi matematika yang lainnya khusus matematika tingkat SD, SMP, dan juga SMA, itu soal-soalnya silakan kalian kirim langsung lewat akun WA kami yang nomornya sudah tertera di deskripsi video kita kali ini. Dan itu insya Allah akan dibantu secara gratis tentunya. Namun dengan ketentuan, cukup 1 soal saja per 1 kali pengiriman soal. Itu tujuannya semata-mata agar banyak teman-teman ataupun rekan-rekan kalian yang bisa terbantu nantinya. Lebih kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.